Ekspor sabut kelapa, cuan ratusan juta di tangan. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan share potensi besar ekspor sabut kelapa dari Indonesia. Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia dengan produksi yang melimpah dan potensi ekspor yang besar. Menurut data dari FAO atau Food and Agriculture Organization, Indonesia secara konsisten menduduki peringkat teratas sebagai produsen kelapa global. Total produksi kelapa Indonesia sekitar 8-19 juta ton per tahun, luas perkebunan sekitar 3,4 juta hektar, dan sentra produksi kelapa yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ada beberapa hal yang membuat Indonesia menjadi unggul sebagai produsen kelapa. Pertama, iklim tropis yang mendukung. Curah hujan yang cukup dan suhu hangat membuat kelapa tumbuh subur sepanjang tahun. Kedua, keanekaragaman produk turunan kelapa. Tidak hanya kopra dan minyak kelapa, Indonesia juga menghasilkan sabut kelapa, air kelapa, arang batok kelapa, hingga nata de coco. Selanjutnya adalah tenaga kerja dan keahlian lokal. Banyak petani dan pengrajin lokal memiliki keterampilan dalam mengolah kelapa menjadi produk bernilai tinggi. Dan yang tidak kalah penting adalah dukungan pemerintah untuk ekspor. Pemerintah mendorong ekspor produk turunan kelapa dengan regulasi yang lebih fleksibel dan promosi di pasar global. Mari kita bahas salah satu produk turunan kelapa, yaitu sabut kelapa atau yang biasa dikenal dengan coconut husk. Sabut kelapa merupakan limbah dari buah kelapa yang sering diabaikan, padahal memiliki potensi besar dalam industri ekspor. Permintaan global terhadap produk berbasis sabut kelapa terus meningkat, terutama dari negara-negara yang fokus pada produk ramah lingkungan, yang sudah menjadikan sabut kelapa ini sebagai bahan utama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menggunakannya untuk berbagai kebutuhan, mulai dari industri otomotif, pertanian, hingga tekstil. Berikut ini adalah produk turunan sabut kelapa yang diminati di pasar global dan memiliki nilai ekspor yang tinggi dari Indonesia. Pertama, coco peat dan coco fiber, yang biasa digunakan sebagai media tanam dan bahan dasar pembuatan jok mobil. Siapa di sini yang belum tahu bahwa jok mobil mewah dibuat menggunakan coco peat dan coco fiber dari Indonesia. Produk selanjutnya adalah matras sabut kelapa yang banyak digunakan dalam industri otomotif dan juga konstruksi. Selain itu masih ada briket sabut kelapa sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan yang banyak diekspor ke Eropa dan Timur Tengah. Ada juga tali sabut kelapa yang diminati untuk kebutuhan industri maritim dan pembuatan kerajinan tangan. Wah, banyak sekali ya potensi dari produk sabut kelapa atau coconut husk ini. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih keunggulan sabut kelapa sebagai produk ekspor? Yang pasti adalah karena ramah lingkungan, karena produk berbasis sabut kelapa merupakan alternatif alami pengganti plastik dan bahan sintetis lainnya. Yang kedua, sumber daya berlimpah, karena Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, memiliki pasokan sabut kelapa yang akhirnya cukup melimpah juga. Nilai ekonomi yang tinggi, dengan pengolahan yang tepat, sabut kelapa dapat meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha. Mari kita bahas satu persatu produk-produk yang bisa dihasilkan dari sabut kelapa ini. Pertama, serbuk sabut kelapa atau yang biasa dikenal dengan istilah coco peat. Coco peat mempunyai beberapa fungsi dan kegunaan, yaitu sebagai media tanam hidroponik dan pertanian organik, penyerap kelembapan dalam dan peternakan unggas, dan juga digunakan dalam industri kosmetik dan farmasi. Pasar utama coco peat meliputi India, Tiongkok, Belanda, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Standar ekspor coco peat meliputi kadar air rendah maksimal 15%, bersih dari kotoran atau campuran benda asing, dan dikemas dalam bentuk blok atau kompres atau loose coco peat. Produk selanjutnya adalah coco fiber atau serat sabut kelapa. Fungsi dan kegunaan dari coco fiber ini adalah untuk bahan baku jok mobil, yaitu matras, kasur, dan bantal. Coco fiber juga berfungsi sebagai bahan utama pembuatan geotekstil untuk proyek konstruksi. Selain itu, coco fiber juga dipergunakan sebagai material pembuatan karpet dan kerajinan tangan. Pasar utama coco fiber meliputi Jepang, Jerman, Korea Selatan, Turki, dan Brazil. Standar ekspor coco fiber, panjang serat minimal 5 cm, kadar air maksimal 18%, tidak bercampur dengan bahan lain, atau 100% serat sabut kelapa. Produk selanjutnya adalah tali sabut kelapa, di mana fungsi dan kegunaan dari tali sabut kelapa ini ada bermacam-macam. Selain itu, tali sabut kelapa juga dipergunakan sebagai bahan baku kerajinan tangan dan dekorasi rumah. Sabut kelapa juga dipergunakan dalam pembuatan keset dan tikar berbahan alami, yaitu digunakan dalam industri maritim sebagai tambang kapal dan jaring ikan. Negara tujuan ekspor tali sabut kelapa meliputi Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, India, dan Rusia. Standar ekspor tali sabut kelapa. Tali harus kuat dan tahan lama dengan diameter bervariasi antara 6-12 mm. Tidak mengandung bahan kimia tambahan,
dikemas rapi dalam bentuk gulungan atau bundel. Produk sabut kelapa selanjutnya adalah briket sabut kelapa. Briket sabut kelapa memiliki beberapa fungsi dan kegunaan, antara lain sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan pengganti batu bara. Briket banyak digunakan untuk sisa dan barbecue di Timur Tengah dan Eropa. Pasar utama briket meliputi Arab Saudi, Jerman, Spanyol, dan Mesir. Standar ekspor briket, kadar karbon harus tinggi di atas 70%, kadar air rendah maksimal 10%, dan tidak menggunakan bahan kimia tambahan. Jika kalian tertarik untuk menjadi eksportir sabut kelapa, ada beberapa dokumen penting yang harus kalian penuhi. Dokumen utama sudah pasti adalah izin ekspor atau yang dikenal dengan NIB atau nomor induk berusaha. NIB ini bisa kalian peroleh langsung secara online dari rumah melalui www.oss.go.id. Dokumen selanjutnya adalah SKA atau Surat Keterangan Asal atau yang biasa dikenal dengan istilah COO atau Certificate of Origin. Sertifikat ini menunjukkan bahwa produk berasal dari Indonesia. Dokumen selanjutnya adalah invoice dan packing list, yaitu dokumen yang berisi mengenai detail jumlah, berat, dan jenis produk. Dokumen selanjutnya adalah BL atau Bill of Lading. Dokumen BL ini diterbitkan oleh perusahaan pelayaran untuk pengiriman barang. Dokumen selanjutnya adalah PEB atau Pemberitahuan Ekspor Barang. Dokumen ini adalah dokumen yang dilaporkan ke pihak bea cukai bahwa kita akan melakukan ekspor barang, yaitu sabut kelapa. Selain dokumen-dokumen tersebut, ada beberapa sertifikasi tambahan, tapi ini tergantung pada negara tujuannya. Sertifikat selanjutnya adalah sertifikat fumigasi, jika negara tujuan mengharuskan produk harus dikeringkan dan bebas dari jamur. Sertifikat selanjutnya adalah sertifikat fitosanitari, yaitu sertifikat untuk memastikan bahwa produk bebas dari hama dan penyakit, khususnya untuk kokopit dan kokofiber. Sertifikat selanjutnya adalah sertifikat organik jika produk ditujukan untuk pertanian organik. Metode pengiriman sabut kelapa, ada dua metode pengiriman yang bisa kalian gunakan, yaitu FCL atau Full Container Load. Metode pengiriman ini dipergunakan untuk volume besar, misalnya dalam satu kontainer 20 feet atau 40 feet. Metode pengiriman selanjutnya adalah Less Container Load atau yang biasa dikenal dengan istilah LCL, apabila pengiriman kalian dalam jumlah lebih kecil dan dikirim dalam satu kontainer bersama dengan barang lain. Waktu pengiriman menggunakan laut biasanya membutuhkan antara 1-3 minggu jika masih di wilayah Asia. Untuk wilayah Eropa dan Amerika biasanya memerlukan waktu 4-8 minggu. Jadi, jika kalian tertarik untuk mengekspor sabut kelapa, kalian harus memastikan kualitas produk sudah sesuai dengan standar internasional. Kemudian kalian juga harus melengkapi dokumen dan perizinan ekspor. Dan yang lebih penting lagi, kalian harus memahami regulasi negara tujuan. Dengan memenuhi semua syarat ini, ekspor sabut kelapa bisa menjadi peluang bisnis yang cukup menguntungkan. Ada pertanyaan soal ekspor sabut kelapa, coba kalian tulis di komen. Oke guys, sekian video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini supaya saya lebih bersemangat lagi membagikan tips-tips ekspor lainnya, supaya kalian juga bisa segera menyusul jadi eksportir.